Hai semua, kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 12. Oke, kali ini kita akan fokus membahas soal-soal ya. Kita akan bahas dua soal tentang distribusi peluang diskrit dan distribusi probabilitas atau peluang binomial. Kita mulai dari KD dan tujuan pembelajarannya. Untuk kali ini, kalian harus mampu menentukan distribusi peluang diskrit, dan yang kedua adalah menentukan distribusi peluang binomial. Kita akan bahas dua soal. Oke, kita akan mulai dari soal yang pertama ya. Soal pertama ini tentang fungsi dan distribusi probabilitas atau distribusi peluang. Nomor 1, pada percobaan melempar 3 keping koin sekaligus, variabel acak dalam pembicaraan adalah banyak kejadian muncul sisi gambar. Maka tentukan A. Distribusi probabilitas, kemudian B. Tabel fungsi probabilitas, dan C. Grafik fungsi probabilitasnya. Baik, kita akan coba analisis dulu soal ini ya. Yang pertama, pada percobaan ini akan dilemparkan 3 keping koin sekaligus. Oke, berarti tiga-tiganya sekaligus dilempar ya dalam waktu yang bersamaan. Kemudian variabel acak dalam pembicaraan atau yang diharapkan adalah muncul sisi gambar. Oke. Kemudian diminta untuk menentukan distribusi probabilitasnya, kemudian tabelnya dan grafiknya. Baik, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama ya, yaitu distribusi atau persebaran peluangnya. Kita akan mulai dulu dari peristiwa yang mungkin terjadi apa ya, ketika 3 keping koin itu dilempar bersamaan. Berarti bisa jadi ketiga-tiganya muncul angka ya, berarti bisa dituliskan angka, angka, angka. Kemudian yang kedua bisa jadi 2 angka, 1 gambar, yaitu angka, angka, gambar. Yang ketiga bisa jadi masih sama ya, angkanya 2, gambarnya 1, tetapi urutannya berbeda. Berarti bisa dituliskan angka, gambar, angka, dan juga bisa gambar, angka, angka. Oke, kemudian peristiwa yang berikutnya itu bisa jadi 2 gambar, 1 angka. Oke, berarti gambar, gambar, angka, bisa juga gambar, angka, gambar, dan angka, gambar, gambar. Oke, kemudian yang terakhir bisa jadi ketiga-tiganya adalah gambar ya, berarti gambar, gambar, gambar. Dari sini kita bisa menuliskan banyaknya muncul sisi gambar. Oke, untuk peristiwa pertama angka, 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 berarti gambarnya 0, betul ya. Peristiwa kedua 2 angka, 1 gambar, berarti gambarnya 1. Peristiwa ketiga sama, gambarnya 1. Peristiwa keempat juga sama, gambarnya 1. Kemudian untuk berikutnya itu 2 gambar, 1 angka, berarti gambarnya 2. Ini juga sama, gambarnya 2. Ini juga sama, gambarnya 2. Dan yang terakhir gambarnya ada 3, atau ketiga-tiganya adalah gambar. Berarti untuk persebaran peluangnya sudah kita tuliskan ya. Berikutnya kita akan bahas yang kedua. Oke, yang kedua adalah tabel fungsinya ya. Kita mulai dari menuliskan X. Berarti X tadi apa sih? X tadi adalah banyaknya muncul sisi gambar ya. Berarti ada 0 atau tidak muncul sama sekali. Bisa jadi 1, bisa jadi 2, atau bisa jadi ketiga-tiganya merupakan gambar. Kemudian peluangnya. Peluang untuk X0 berarti cuma ada 1 ya, 1 dari 8 peristiwa. Kemudian yang 1 tadi ada berapa ya? Ada 3 ya, berarti 3 dari 8 peristiwa. X2 juga sama ya, 3 dari 8 peristiwa. Dan yang terakhir yang muncul ketiganya gambar itu hanya ada 1 ya, 1 dari 8 peristiwa. Nah, kemudian jumlahnya apakah betul 1 ya? 1 ditambah 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8. 1 tambah 3, 4, tambah 3, 7, tambah 1, 8. Berarti 8/8 1 ya. Berarti jumlahnya 1. Berarti betul ya, merupakan sebuah peluang atau fungsi peluang. Kemudian yang terakhir kita akan gambarkan grafiknya ya. Ini untuk sumbu X, ini untuk sumbu
Y. Oke, untuk X itu menunjukkan apa? Tadi banyaknya muncul gambar ya. Banyaknya muncul sisi gambar. Kita bisa tuliskan di sini berarti 0, kita buat skala yang sama ya. Di sini 1, di sini 2, dan di sini 3. Oke, kemudian untuk yang Y itu merupakan peluangnya ya. Y itu adalah peluang. Y adalah peluang ya. Oke, untuk peluang berarti di sini itu 1/8, kemudian di sini itu 2/8, kemudian yang terakhir 3/8. Oke, kita akan tuliskan untuk X sama dengan 0 berarti fx-nya adalah 1/8 berarti di sini ya. Berarti di sini. Kemudian untuk X sama dengan 1, fx-nya adalah 3/8 berarti di sini. Oke, kita tuliskan di sini ya. Kita buat double. Oke, untuk X sama dengan 2 berarti sama ya. Fx-nya adalah 3/8 berarti di sini kita buat double di sini. Oke. Ya. Oke, kemudian yang terakhir untuk X sama dengan 3 ya. Untuk X sama dengan 3, fx-nya adalah 1/8 berarti di sini ya. Oke, kita tuliskan. Nah, berarti di sini. Oke, berarti untuk grafik fungsi peluangnya sudah selesai. Oke, berikutnya kita akan coba bahas latihan soal tentang distribusi binomial ya. Oke. Misalnya ini ada sebuah soal seperti ini. Damasus Bima sedang melakukan sebuah penelitian tentang tingkat kesehatan sapi di suatu peternakan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 35% sapi di sebuah peternakan itu dalam kondisi sakit. Oke, jika sebanyak 6 sapi dipilih secara acak untuk diberikan vaksin, maka tentukan peluang mendapatkan 2 ekor sapi yang sakit. Kemudian yang kedua adalah paling sedikit 4 ekor sapi yang sakit. Oke, kita akan coba analisis di sini. Dari soal ini yang dicari atau yang diharapkan adalah yang dicari adalah sapi yang sakit. Sehingga sapi yang sakit di sini itu bisa dituliskan sebagai peluang sukses ya. Maka dituliskan P. Berarti 35% di sini itu adalah peluang sukses atau P. Kita tuliskan dalam bentuk desimal berarti 0,35. Berarti peluang gagalnya berapa? Berarti ya 1 dikurangi 0,35 sama dengan 0,65. Oke, dari sini dulu ya. Peluang gagal 0,65, kemudian peluang berhasil adalah 0,35. Berikutnya kita akan analisis hal yang lain lagi ya. Di sini ada 6 sapi yang dipilih secara acak. Berarti artinya apa? Artinya N sama dengan 6. Betul ya? Kemudian kita lihat X-nya yang mana ya? X-nya berarti berbeda ya untuk soal yang A dan soal yang B. Untuk yang soal yang A ini berarti X-nya berapa? Berarti X-nya adalah 2 ya. Kemudian sedangkan soal yang B paling sedikit 4 ekor. Kalau paling sedikit berarti harus X-nya lebih dari sama dengan 4 ya. Berarti dalam hal ini berapa saja ya? Berarti X sama dengan 4, 5, dan 6. Baik, berarti kita sudah menganalisis ya. Dari hasil analisis ini kita mendapatkan apa saja? Berarti kita mendapatkan peluang sukses, kemudian peluang gagal. Kita memperoleh X-nya untuk yang poin B, kemudian ini X untuk yang poin A, dan ini adalah N-nya. Oke, baru kita akan kerjakan. Oke, kita mulai dari yang A ya. Yang A tadi kita sudah memperoleh apa tadi? Kita tuliskan dulu ya, berarti peluang suksesnya adalah 0,35. Oke, kemudian yang diminta adalah 2 ekor sapi yang sakit ya, berarti X sama dengan 2 dari
N sama dengan 6. Oke, kita akan bahas ya. Berarti kita sudah bisa menuliskan dalam bentuk rumusnya. Berarti untuk P X sama dengan 2, maka kombinasi 2 dari 6 dikalikan peluang sukses ya. Peluang sukses itu berarti 0,35 pangkat 2 pangkat X ya, dikalikan peluang gagal 0,65 pangkat N min X ya, 6 dikurangi 2. Oke, setelah kita hitung kita mendapatkan 0,328. Oke, baik, berarti peluang untuk X sama dengan 2 adalah 0,328. Oke, berikutnya kita akan selesaikan untuk bagian B ya. Kita akan tuliskan dulu. Tadi N-nya adalah 6, kemudian X-nya itu paling sedikit 4, berarti ada 4, 5, dan 6 ya. Oke, kemudian kita tadi mendapatkan peluang sukses itu 0,35 dan peluang gagalnya adalah 0,65. Oke, baik, kita akan mulai dari peluang X sama dengan 4. Oke, berarti kombinasi 4 dari 6 dikali 0,35 pangkat 4 dikali 0,65 pangkat 6 dikurangi 4 ya. Oke, didapatkan 0,0951. Berikutnya kita akan lanjut untuk peluang X sama dengan 5. Sama dengan berarti kombinasi 5 dari 6 dikali 0,35 pangkat 5 dikali 0,65 pangkat N min X ya, 6 min 5 berarti 1. Oke, kita dapatkan hasil perhitungannya adalah 0,020. Oke. Kemudian yang terakhir peluang X sama dengan 6 ya, berarti kombinasi 6 dari 6 dikalikan 0,35 pangkat 6 dikalikan 0,65 pangkat 6 dikurangi 6, 0 ya. Baik, setelah dihitung kita mendapatkan 0,00184. Oke, maka peluang paling sedikit 4 ekor sapi yang sakit bisa dituliskan gimana? Berarti peluang dari X lebih besar sama dengan 4 ya. Oke, berarti tinggal dijumlahkan saja ya, yang ini ditambah dengan yang ini ditambah yang ini. Oke, hasilnya adalah 0,11744. Oke, selesai. Oke, baik teman-teman, itu untuk pembahasan kita hari ini. Kita sudah bahas 2 soal tentang distribusi binomial ya. Oke, jika masih ada pertanyaan boleh silahkan ditanyakan melalui media sosial yang ada di layar kalian semua. Baik, sampai ketemu pertemuan berikutnya ya. Kita akan bahas materi berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat untuk kita semuanya. Oke, bye semuanya.